Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Haji Mabrur, laisa lahul jaza ilal jannah. Orang Islam yang dia tidak mau niat untuk haji, maka meninggal akan digolongkan Yahudi, Nasrani, Majusi. Yang penting dia bukan digolongkan orang Islam. Mari haji bersama Khalifah Tur. Khalifah Tur, bimbingan maksimal, fasilitas optimal. Mabrur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Haji Mabrur, laisa lahul jaza ilal jannah. Orang Islam yang dia tidak mau niat untuk haji, maka meninggal akan digolongkan Yahudi, Nasrani, Majusi. Yang penting dia bukan digolongkan orang Islam. Mari haji bersama Khalifah Tur. Khalifah Tur, bimbingan maksimal, fasilitas optimal. Mabrur. Assalamualaikum Kang Dea, Pak Haji Mu. Waalaikumsalam Bu Bina. Salam Ibu, sehat. Alhamdulillah. Ya, Ustadz Dedi. Alhamdulillah sudah hadir. Alhamdulillah. Tunggu ya Bu, sampai jam 5:05 kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mu, di samping saya ada Kang Dea dan teman saya Kang Arya. Insya Allah sore hari ini pukul 17:15 kami akan berangkat ke Kabupaten Lumajang melalui jalur darat dengan kendaraan kereta api. Mudah-mudahan lancar, insya Allah akan menyampaikan beberapa donasi kepada saudara-saudara kita yang ada di Kabupaten Lumajang. Mudah-mudahan lancar. Makan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mu, di samping kanan saya ada Mas Adib. Alhamdulillah hari ini saya sudah di Malang dan inilah paket-paket yang kami bawa dari Bandung untuk diserah terimakan melalui PT Peduli, dan insya Allah kita tahu track ini sangat bagus. Mudah-mudahan lancar dan bisa tersampaikan kepada korban terdampak di sini. Mas Alif, saya terimakan paket ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Kang. Bismillah, semoga paketnya dapat bermanfaat bagi yang korban bencana di sana. Semoga jamaah Khalifah Tur berbagi dan Khalifah Tur semoga diberkahi Allah. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Alif. Hari ini juga kita akan meninjau ke lapangan. Mudah-mudahan bisa tersalurkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Khalifah Berbagi sudah sampai di lokasi untuk penyerahan amanah dari para donatur, dan kami didampingi oleh DT Peduli, juga oleh warga yang menerima. Mudah-mudahan paket ini bisa bermanfaat melalui koordinatornya di lapangan, Mas Agus. Bapak Mas Agus, saya titipkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paketnya paket dari Khalifah Tur dan DT Peduli saya terima. Semoga paket ini bermanfaat dan berkah bagi Khalifah Tur dan DT Peduli. Amin. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Itu saja laporannya para donatur, dan kami ucapkan terima kasih ke DT Peduli yang sudah mendampingi kami dari Khalifah Berbagi. Mudah-mudahan paketnya yang diterima oleh warga bisa bermanfaat buat korban terdampak bencana erupsi di Gunung Semeru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagus opat udah. Assalamualaikum Dedi. Waalaikumsalam Bunda. Sehat Bu? Alhamdulillah Pet. sehat Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ampet, sehat Bun? Syukur alhamdulillah. Nuhun Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bunda sehat terus berkah. ya ayeuna ibu ngulam 50 ke Dedi. Alhamdulillah. Jazakallah Bunda. Amin. Kang Dea apa yang bisa mau infokan sebelum Ibu kajian dimulai? Kalau mau dimulai, Cipet, apa kabar Baik. ya Cipet? Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah sehat. Ah, Ibu Bapak kita akan mulai ya kajian di pagi hari. Pak Ibu sehat ya. Pak Dede juga sehat ya. Alhamdulillah Bunda, mohon doa terus Bunda. Baik, Amin, Kang Dea amin. boleh dibantu di mute semua. Amin. Siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Astagfirullahaladzim. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan, kesehatan, dan semoga Allah menjaga dari hati yang segala niatnya selalu berbolak-balik, dan semoga Allah melimpahkan hidayah serta taufiknya kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, di pagi yang indah ini, di hari Jumat penuh keberkahan, sebelum kajian dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, pastikan nama institusi Anda sesuai layar di monitor. Lalu untuk merubah nama ada pada fitur di Zoom ini, nonaktifkan fitur getar dan nada dering di HP Ibu Bapak. Lalu matikan mikrofon selama Zoom meeting berlangsung. Tuliskan pertanyaan di fitur chat dan berkenan nanti mengisi formulir umpan balik ya. Pada saat kajian juga dimulai, silakan saja, sudah ada di informasi kajian pagi hari. Lalu yang kedua, mau ingin menyampaikan update dana Khalifah Berbagi. Ini rekapitulasi dana Khalifah Berbagi di seri kedua, update pertanggal 14 Januari 2022, total untuk Khalifah Berbagi 21.266.421, untuk kajian subuh 2.100.000, dan alhamdulillah ada titipan wakaf Quran sebanyak 40 Al-Quran. Insya Allah nanti kami akan sampaikan kepada para santri yang sedang belajar terkena dampak di Gunung Semeru. Mudah-mudahan mereka giroh dan semangat ya untuk belajar kembali dengan indahnya bacaan Al-Quran. Insya Allah. Inilah beberapa kegiatan yang sudah kami sampaikan, kami laksanakan pada saat di sana, dan tentunya kami berharap Ibu Bapak bisa ikut bergabung bersama Khalifah Berbagi. Insya Allah mereka sebetulnya membutuhkan peralatan masak di sana, ya, karena untuk hunian sementara sudah disiapkan oleh pemerintah daerah dengan biayanya 15 juta per unit, tetapi logistik bahan sembako itu belum bisa disalurkan. Solusinya kemarin beberapa informasi di lapangan menyampaikan, Kang, sebaiknya bantuan dalam bentuk peralatan masak supaya sembako, logistik, dan sebagainya itu bisa tersalurkan. Mudah-mudahan Ibu Bapak bisa ikut bergabung bersama kami di Khalifah Berbagi. Demikian Ustadz Dedi, Kang Dea, informasi tentang Khalifah Berbagi. Nanti setelah kajian ini juga ada beberapa informasi perihal pendaftaran haji, dan tentu kaitannya ini yang sedang ditunggu-tunggu ya, tentang umroh. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan mau sampaikan informasinya melalui kajian pagi atau melalui informasi di media yang lain. Terima kasih Kang Dea, Ustadz Dedi. Semoga sehat ya, kelihatan dari wajahnya. Sudah baik.
Alhamdulillah Ustaz Mu, mohon doanya selalu Ustaz Mu. Teteh sehat? Alhamdulillah sudah agak membaik semuanya. Baik ya. Para putra juga mudah-mudahan sehat. Amin. Amin. Silakan Ustaz Dedi untuk menyampaikan tentang miracle Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ibu Bapak disiapkan kalau ada pertanyaan di samping di fitur chat. Dan jangan lupa sedekah dulu tentunya ya. Supaya ilmunya barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Tentu saja yang teramat saya takdimi sepenuh hati, saya muliakan ada Bunda Empet. Mudah-mudahan senantiasa Allah menganugerahi kesehatan, keberkahan Bun. Amin, terima kasih sayang. Kemudian juga yang teramat kita takdimi sepenuh hati, ada guru kita tercinta, ada Ustadz Duna, Ustadz Wijayanto yang hadir bersama kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa terus memberikan keistiqomahan untuk terus berdakwah. Amin. Juga ada yang teramat saya takdimi sepenuh hati, juga ada Pak Rustam sebagai owner dari Khalifah Tour. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan Pak. Amin. Juga ada Ustaz Mu, ada Kang Dea dari tim Khalifah. Mudah-mudahan senantiasa sehat, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu dan terus-menerus menghunjam indahkan di hati kita nikmatnya iman, lezatnya hidayah, dan menakjubkannya hidup di jalan-jalan kebaikan sehingga kita terus bisa mengubah setiap nikmat sekecil apapun dalam hidup kita menjadi samudra syukur dan semesta bahagia tiada berbatas. Kita terus bisa mengubah setiap anugerah yang tercurah, bahkan terus menderas tiada henti dalam hidup kita, menjadi bulir-bulir ketaatan terbaik dan terindah kita kepadanya. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita di pagi hari ini, di hari Jumat bersama Khalifah Tour untuk kembali bertolabul ilmi dalam upaya mukafaatul ilmiah, terus memperdalam, memperluas kapasitas ilmu kita, dalam rangka kuatul imaniyah, memperkokoh bangunan indah iman kita, wa islahul ibadah, memperbaiki, menata rapi, membenahi ibadah kita, mengistiqomahkan kebaikan-kebaikan hidup kita sampai nanti akhir hayat. Juga untuk semakin memantaskan, melayakkan diri kita semua bersama-sama menjadi ahli surga. Mudah-mudahan semua paket ibadah kita di pagi hari ini, di hari Jumat yang penuh barokah insya Allah bersama Khalifah, mudah-mudahan Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal soleh kita hari ini. Amin. Bagian terindah dari ampunan dosa demi dosa kita, dan mudah-mudahan menjadi bagian tersempurna dari cara Allah Subhanahu wa taala untuk memantaskan kita semua bersama-sama menjadi orang-orang yang paling bahagia di dunia dan kelak tersambung kebahagiaan itu nanti di akhirat. Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, secara umum karena kita masih membahas di ayat kedua di suratul Fatihah Ustaz Dea ya, yaitu tentang alhamdulillahirabbil alamin. Dan ini adalah al-muhadarah ats-tsaniyah, al-maudhu ats-tsani, pertemuan yang kedua di bahasan tentang mukjizat alhamdulillah, tentang keajaiban kalimat alhamdulillah. Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, secara umum pemberian Allah Subhanahu wa taala itu dibagi dua. Yang pertama, Dr. Ratib An-Nablusi menyebutnya dengan dua istilah Ustaz Mu. Yang pertama dengan ni'mah dan yang kedua dengan hikmah ya.
pemberian Allah yang pertama itu namanya nikmat, dan pemberian Allah yang kedua namanya hikmah. Ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail tentang nikmat dan hikmah ini, sampai nanti pada akhirnya kita ketemu dengan hadis Rasulullah tentang alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah dan alhamdulillah ala kulli hal, ya. Karena kita harus memahami dulu pembagian karunia Allah ini, baru kita akan paham tentang apa yang disebut dengan kalimat Rasulullah SAW, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah, dan yang kedua alhamdulillah ala kulli hal, ya. Karena nanti Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, itu menganjurkan kepada kita kalau menemukan sesuatu yang kita inginkan, mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita, ya, kita mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Tetapi nanti kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, kita akan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, ya, begitu. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, saya kasih prolog dulu untuk bisa memahami hadis tersebut. Baik Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, secara umum pembagian atau karunia yang Allah berikan di kehidupan kita itu ada dua. Yang pertama adalah nikmat, dan yang kedua adalah hikmah. Yang kemarin sudah kita bahas, Ibu dan Bapak sekalian, idza an'amallahu ilaina, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat di hidup kita, itu pasti mengandung 3 karakter, ya. Ini pemberian Allah itu sangat luar biasa, karena mempunyai tiga keistimewaan dan 3 ciri. Ciri yang pertama tentu saja adalah la tuhsuha, ya. Pemberian Allah itu tidak bisa kita hitung. Sehebat apapun kita dalam ilmu matematika, tetap akan kesulitan untuk menghitung nikmat Allah. Karena inilah satu-satunya hitungan yang sulit dan tak mungkin kita hitung, yaitu menghitung seberapa banyak nikmat yang Allah berikan di kehidupan kita. Bahkan misalnya Ustadz Mu, Dr. Amr Khalid dalam buku beliau Bismika Nahya, ketika membahas tentang Ar-Razzaq, Al-Wahhab, ya, beliau mengatakan bahwa apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa dihitung dengan jari. Tetapi apa yang Allah berikan di kehidupan kita tak mungkin bisa kita hitung. Kalau saya bertanya kepada ibu, bapak misalnya, kira-kira apa yang kita pinta sama Allah? Mungkin kita bisa menghitungnya dengan jari, kan, minta rezeki, ya, kemudian juga minta kesehatan, kemudian juga minta, Bapak, Ibu minta apa lagi, ini kelihatan wajah-wajah banyak permintaan, ya. Itu bisa dihitung dengan jari. Tetapi apa yang Allah anugerahkan di kehidupan kita, sesuatu yang tak mungkin bisa kita hitung. Itu karakter pemberian Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tak mungkin bisa kita hitung. La tuhsuha, ya. Dan itu digambarkan di surah Al-Kahfi, kan, Ustaz Muh, ya, bahwa andaikan lautan dijadikan tinta dan pepohonan dijadikan pena untuk menghitung semua nikmat Allah, tidak akan pernah selesai sampai lautan itu habis dan pepohonan itu habis, ya, begitu. Itu yang pertama, Ibu dan Bapak sekalian. Ya, ini perbedaan antara pemberian kita dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sudah kita bahas di kajian pertama tentang alhamdulillah ini, bahwa karakter pemberian Allah itu sebagaimana yang Allah sampaikan di Luqman ayat 20. Wa asbagu alaikum ni'amah, ya. Wa asbagu alaikum ni'amah. Asbag ini artinya sempurna, Bapak Ibu. Ya, wa asbagu alaikum ni'amah. Allah telah menyempurnakan ni'amah, nikmat-nikmatnya, ya. Makanya kalau Bapak Ibu bilang nikmat harus pakai ain, jangan pakai kop, ya. Karena nanti kalau pakai kop artinya itu bencana, Ustaz Mu. Jangan sebelah ini nikmat sekali, nanti jadi mencret itu. Kenapa? Kalau pakai ain namanya karunia, kalau pakai kop namanya itu bencana, ya. Makanya jangan terlalu lebay, Kang Dia, ya. Bakso ini nikmat sekali. Nah, nanti jadi mencret, Ustaz, jadi bencana, ya. Harus pakai ain itu, ni'mah. Jamaknya ni'am. Ni'am itu jama' minan ni'mah, ya. Dan Allah sampaikan wa asbagu alaikum, apa yang Allah sudah berikan ke kehidupan kita berupa nikmat itu isbag, sudah sempurna itu. Ya, sudah sempurna. Makanya kalau kita lihat hadis-hadis tentang bab wudu, itu selalu Rasul menggunakan kalimat isbag, isbagil wudu, kan, gitu, ya. Sempurnakan Anda ketika berwudu.
ketika tamat madho, ketika wastan saqo saja, itu ketika harus isbag, harus sempurna. Ya. Bahkan ketika membasuh wajah, kata Dr. Aid Al-Qarni, harus sempurna. Bagaimana cara menyempurnakan membasuh wajah ketika wudhu, ketika ada jenggot, setmu, itu yukhallil di sela-sela itu. Itu bagian dari kesempurnaan ketika kita berwudhu. Tapi lamun dua lain atau fikih gitu tak. Kayak damal gitu ya. Isbat namanya sempurna. Ketika misalnya dalam sebuah hadis dari Rasulullah, ketika Rasul mengatakan innallaha qassama bainakum arzaqakum. Kata Rasulullah, Allah telah memberikan rizki kepada kalian. Allah telah memberikan rizki kepada kalian. Apa kalimat Ibnu Qayyim? Kenapa pembagian rizki distribusinya tidak sama? Ya. Apakah di antara kita distribusi rezekinya sama dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kenapa tidak merata? Kata Ibnu Qayyim, Bapak Ibu sekalian, bahwa pembagian rizki tidak merata itu bukan menunjukkan Allah tidak sempurna ngasihnya, tetapi Allah sesuaikan dengan kebutuhan kita yang berbeda dan takaran kita yang tidak sama. Itu kalimat dari para ulama terkait dengan pertanyaan dari Ibnu Qayyim, kenapa distribusi rizki tidak sama? Karena disesuaikan dengan kebutuhan kita yang berbeda dan takaran kita yang tidak sama. Makanya apa kata para ulama? Jangan iri dengan apa yang orang lain miliki, karena kita tidak tahu seberapa banyak kebutuhan hidupnya dan seberapa besar apa yang sudah Allah ambil dari kehidupannya. Itu rumusnya. Soalnya Bapak Ibu ya, jangan iri dengan apa yang orang lain miliki, karena kita tidak tahu seberapa besar kebutuhan hidupnya dan seberapa banyak apa yang sudah Allah ambil dari kehidupannya. Kan gitu Ustaz Muh ya. Orang terkesan diberi banyak, padahal sebetulnya dia sedang diambil banyak gitu. Kesehatannya, bla dan lain seterusnya begitu ya. Sementara orang yang dikasih sedikit, ternyata yang Allah ambil pun sedikit saja, rombehen kan begitu ya, mencret. Sedikit Bapak Ibu sekalian. Nah ini Bapak dan Ibu, Allah sudah menyempurnakan. Bahkan apa kata para ulama, ketika rezeki kita terkesan tidak sama bahkan dibatasi, itu bukan karena Allah tidak ngasih sempurna. Kenapa? Karena kata para ulama, Ustadz Muh, ada orang yang harus dikayakan. Karena ketika dia miskin akan rusak agamanya. Dan juga ada orang harus miskin. Karena ketika dia kaya akan rusak agamanya. Allah Maha tahu itu Bapak Ibu sekalian. Saudara kembali, ini hikmah yang sangat dalam ya. Disampaikan juga oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ada orang yang harus kaya, ada orang yang harus miskin. Kenapa Allah kayakan dia? Karena kalau dia miskin akan rusak agamanya. Juga ada Ustaz, orang yang harus miskin, karena ketika dia dikayakan akan rusak agamanya. Allah Maha tahu tentang bab itu. Makanya orang tidak sama kan Bapak Ibu sekalian ya terkait masalah rezeki ini. Memang orang ini mah harus kaya. Karena ketika dia miskin khawatir rusak agamanya. Dia berkeluh kesah ya, itu Ustaz Muh ya. Dia apalagi misalnya dia berburuk sangka sama Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Juga ada orang yang harus miskin. Karena kalau dia kaya akan rusak agamanya, ya. Gara-gara dia kaya, dia mulai pelan-pelan menghilang dari masjid, dari pengajian, kan, dari tilawah dan lain sebagainya. Allah Maha itu tahu semua Bapak Ibu sekalian. Makanya yang disebut dengan wasbagu alaikum ni'amah, Allah telah menyempurnakan rizkinya kepada kita dan itu disesuaikan dengan kebutuhan kita dan takaran kita yang tidak sama. Nah ini Bapak dan Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Kemudian karakter pemberian Allah yang ketiga Ustaz Muh, itu Allah sampaikan di surah Al-Imran ayat 26. Ya. Ketika Allah mengawal kalimat dengan kalimat yang sangat dahsyat sekali. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kalimatnya indah Bapak Ibu sekalian. Innaka ala kulli syai'in qadir. Kekuasaan Allah tiada berbatas dan melintas batas. Tetapi ketika memberi dalam kehidupan kita, Allah
kasih satu rumus. Biyadikal khair, memilihkan yang terbaik di antara pilihan yang baik. Tidak ada pemberian Allah yang baik, yang ada adalah yang terbaik di antara pilihan yang baik. Apa rumusnya? Biyadikal khair, di tangan Allah segala keterbaikan itu. Inilah Bapak Ibu sekalian, 3 ayat ya yang memberikan karakter tentang nikmat Allah. Pertama, tidak bisa dihitung. Yang kedua, sudah sempurna. Tidak ada pemberian Allah yang tidak sempurna di hidup kita. Dan yang ketiga, Allah memilihkan yang terbaik di antara pilihan yang baik. Maka kalau kita Bapak Ibu semakin memahami 3 hal ini, ketika mengatakan Alhamdulillah akan makin dalam itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah atas segala anugerah yang Kau berikan di kehidupanku, yang tiada dihitung, yang tak mungkin bisa dihitung, yang sudah sempurna dan Kau pilihkan yang terbaik di antara pilihan yang baik. Itu akan makin dalam Ustaz Muh, kata Dr. Ratib An-Nablusi, ketika kita memahami 3 karakter ayat ini. Ketika mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, saya bertanya kepada Ibu dan Bapak, apakah semua permintaan kita Allah kasih? Bapak Ibu jangan lupa, Allah itu Ar-Razzaq. Allah itu Al-Wahhab. Tetapi juga jangan lupa Allah itu adalah Al-Hakim. Maha menahan itu. Tidak semuanya Allah kasih. Ini menarik sedikit sebelum saya lanjut ke materi kita ya. Tidak semuanya Allah kasih, karena Allah bukan sekadar Ar-Razzaq, Allah bukan sekadar Al-Wahhab, tapi Allah pun adalah Al-Hakim. Maha menahan itu. Tidak semuanya Allah kasih. Pertanyaannya adalah, Ustadz, kenapa ada permintaan kita yang tidak Allah kasih, Allah tahan itu? Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, Allah itu menahan ya permintaan kita, doa kita, bukan karena Allah itu pelit, kata Ibnu Athaillah, tetapi Allah Maha tahu bahwa apa yang kita pinta itu tidak baik buat kita. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Allah itu Al-Hakim, Maha menahan sesuatu yang tidak baik buat kita. Allah tidak akan pernah ngasih sesuatu yang tidak baik buat kita, walaupun kita pinta, walaupun kita walaupun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rumusnya adalah ketika kita punya suatu keinginan, minta sama Allah. Kalau itu baik, Allah akan perkenankan. Kalau itu tidak baik, Allah akan tahan dan Allah ganti dengan lebih baik. Makanya Ibu dan Bapak, kalau kita minta sama Allah dikasih, bahagia jangan. Bahagia karena Allah telah memberikan kebaikan. Sebaliknya, kalau kita minta sama Allah, tidak Allah kasih, bahagia jangan. Bapak Ibu minta sama Allah ya, terus Allah kasih, bahagia, bahagia karena Allah telah memberikan kebaikan. Sebaliknya, ketika Bapak Ibu minta sama Allah, Allah tahan tidak dikasih, bahagia jangan. Bahagia kenapa? Karena Allah sedang mencegah kita dari keburukan. Apa yang kita pinta itu tidak baik buat kita, makanya Allah tahan itu. Inilah rahasia Bapak Ibu sekalian, kenapa ada ulama ketika berdoa dikabulkan dia mengatakan Alhamdulillah. Dia mengatakan Alhamdulillah sekali. Tetapi ketika dia berdoa kemudian tidak Allah kabulkan, dia mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah itu. Sampai 3 kali. Kenapa? Sampai 3 kali? Karena ternyata ketika dia berdoa dan tidak Allah kasih, maka dia memahami bahwa apa yang dia pinta itu tidak baik baginya. Saya bertanya kepada Ibu dan Bapak sekalian, mana yang lebih baik, diberi keburukan atau diberi kebaikan atau dicegah dari keburukan? Cegah dari keburukan, Ustaz. Dicegah dari keburukan. Diberi kebaikan itu baik, ditahan dari keburukan pun itu baik. Tetapi kata para ulama, Bapak Ibu sekalian, dicegah dari keburukan itu lebih baik daripada diberi kebaikan. Makanya wajar ketika diminta, tidak dikasih oleh Allah, Alhamdulillah. Karena Allah sedang mencegah kita dari sesuatu yang tidak baik atau dari sesuatu yang buruk, Bapak Ibu ya.
Nah ini Bapak dan Ibu, Allah Al-Hakim ya, terkait dengan pemberian Allah yang pertama yaitu ni'mah. Sekarang kita masuk yang kedua. Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, ada pemberian Allah yang kedua yang nilainya lebih baik tetapi jarang kita perhatikan kebaikannya. Apa itu hikmah? Ini pemberian Allah yang lebih baik daripada nikmat. Tetapi jarang di antara kita yang bisa mensyukurinya itu. Ya. Jadi ada nikmat, ada hikmah. Ya. Dan kata para ulama, Bapak Ibu sekalian, hikmah yang Allah berikan kepada kita itu jauh lebih baik daripada nikmat yang Allah anugerahkan di kehidupan kita. Coba saya bertanya kepada Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Kenapa orang itu, Ustadzmu, lebih melihat bahwa karunia itu adalah nikmat saja, bukan hikmah itu? Padahal ternyata hikmah itu jauh lebih baik daripada nikmat. Nih ayatnya Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat. Yu'til hikmata may yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah menganugerahkan hikmah. Dan kalau orang sudah diberikan hikmah, Allah telah memberikan kebaikan yang berlimpah kepadanya. Ini ayatnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Hikmah ini Bapak Ibu pemberian Allah yang jauh lebih baik daripada nikmat. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang jadi masalah adalah kalau nikmat Ustadzmu itu Allah hantarkan lewat kebahagiaan. Tetapi kalau hikmah kadang Allah hantarkan lewat derayan air mata itu. Betul ya? Bapak Ibu sekalian? Coba sebelum saya lanjut ya. Bapak Ibu sepakat bahwa hikmah jauh lebih baik daripada nikmat? Betul, Ustaz. Ya, ini ayatnya Bapak Ibu. Wa man utiyal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang sudah Allah berikan hikmah, maka Allah telah memberikan kepadanya kebaikan yang banyak itu. Khairan katsira, kebaikan yang berlipat-lipat, kebaikan yang sangat tidak bisa dihitung. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Cuma masalahnya kata Dr. Ratib An-Nablusi, kalau nikmat ya Allah berikan lewat kebahagiaan. Kalau hikmah Allah berikan lewat tangisan, lewat air mata, kan begitu ya. Ini rumusnya Bapak Ibu sekalian. Nah, contoh misalnya kalimat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Mari kita lihat bagaimana cara kita bisa pagi hari ini ketika memahami hikmah itu betul-betul karunia yang sangat indah dan sangat baik, melebihi dari nikmat yang Allah berikan di kehidupan kita. Contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa Allah berikan musibah misalnya begitu ya? Kenapa Allah itu hadirkan musibah? Dan Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, innallaha idza ahabba abdan ibtalah. Sesungguhnya Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, Allah akan uji kehidupannya. Tanda cinta yang begitu indah dari Allah di kehidupan kita itu ternyata bernama ibtila Bapak Ibu, ujian itu. Kalau tanda cinta suami ya Bu ya, itu mungkin segenggam berlian atau apalah gitu ya, atau bunga bank deposito begitu ya. Tetapi jangan sampai lupa tanda cinta Allah yang terindah di kehidupan kita itu kata Rasul adalah ibtalah, yaitu ujian. Innallaha, ada dua hadisnya. Yang pertama dari Ibnu Majah, innallaha idza ahaba qauman ibtalahum. Kalau Allah sudah mencintai sebuah kaum, Allah uji mereka. Hadis yang lain, innallaha idza ahaba 'abdan ibtalah. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah uji kehidupannya. Jadi al-ibtila alamatul hub al-amik minallah ilaina. Ujian itu tanda cinta terindah Allah kepada kita. Maka ibu dan bapak yang dirahmati Allah, semakin besar cinta Allah kepada seseorang, akan semakin besar ujian kehidupannya. Kenapa? Karena memang ujian adalah tanda cinta Allah terindah kepada kita.
Pertanyaannya menarik Ustazmu. Kenapa tanda cinta Allah itu kepada kita bernama ujian? Ya kan? Kenapa bernama ujian, Bapak Ibu sekalian? Karena ternyata salah satu jawabannya, Allah ingin memberikan hikmah dalam hidup kita. Dan kalau orang sudah mendapatkan hikmah, faqad utiya khairon katsira. Allah telah memberikan kebaikan yang banyak di kehidupannya. Saya ulang Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu, saya ulang. Kenapa tanda cinta Allah kepada seorang hamba itu bernama ujian? Jadi semakin berat, semakin dalam cinta Allah kepada seorang hamba, akan semakin besar ujian kehidupannya. Maka Bapak dan Ibu, kalau kita diuji dengan ujian yang berat, maka rasakan bahwa Allah begitu mencintai kita. Pertanyaannya adalah, kenapa bentuk cinta Allah itu bernama ujian? Karena Allah sedang ingin memberikan apa, Ustazmu? Hikmah. Dan kalau orang sudah mendapatkan hikmah, faqad utiya khairan katsira. Allah telah memberikan kebaikan yang banyak di kehidupannya. Ustaz, hikmah apa yang Allah berikan kepada kita lewat ujian? Bapak Ibu coba lihat ayat ini. Al-Baqarah 153. Ada begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, ya. Ada banyak hikmah yang Allah berikan kepada kita ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh Bapak Ibu sekalian di ayat ini. Ketika Bapak dan Ibu itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melalui ujian itu penuh kesabaran, maka kebaikan yang pertama apa? Innallaha ma'as sabirin. Karena Allah ingin membersamai orang-orang yang sabar. Bapak Ibu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian kita bersabar, itu kebaikan yang pertamanya apa dari hikmah itu? Karena Allah ingin membersamai hidup kita itu. Maka apa kata Ibnu Qayyim, Bapak Ibu? A'damun ni'am ma'iyatullah. Ini dibahas oleh Ustaz Wijayanto, ya, oleh guru kita. Bahwa tidak ada nikmat terindah dalam kehidupan seorang hamba kecuali ketika hidupnya sudah dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kebaikan pertama Bapak Ibu sekalian, ya. Ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah ingin membersamai hidup kita. Dan siapa yang tidak bahagia ketika hidupnya sudah dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Contoh begini Ustazmu. Foto saya itu dipajang dengan foto Ustadz Wijayanto. Ya. Kira-kira saya ada bangga nggak Ustazmu? Saya akan bangga Ustaz. Karena saya foto saya bersama dengan guru, dengan Ustadz yang luar biasa, Ustadz Wijayanto gitu. Ada rasa bangga. Apa rasanya kalau kita Bapak Ibu itu dibersamai dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah itu guys ya. Dengan Ustadz Wijayanto saja kita akan rasa bangga gitu, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kebaikan pertama Bapak Ibu yang berupa hikmah itu. Allah ingin mulai membersamai hidup kita. Yang kedua, kita lihat Ustazmu lebih dalam banget ini. Kenapa bentuk cinta Allah itu kepada kita bernama ujian? Karena Allah ingin memberikan hikmah yang kedua apa? Innallaha yuhibbus sabirin. Karena Allah ingin mencintai kita itu. Yang pertama, karena Allah ingin membersamai hidup kita. Yang kedua, karena Allah ingin mencintai kita. Maka semakin Bapak Ibu semakin mendapatkan ujian dan ketika kita sabar menjalaninya, maka Bapak Ibu semakin akan mendapatkan cinta yang begitu indah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kenikmatan ternikmat dalam kehidupan ini, kata Ibnu Qayyim, kecuali kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu sekalian dengan ujian demi ujian yang saat ini kita lewati dalam fase-fase kehidupan kita, membuat kita semakin layak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk itulah Allah berikan ujian di kehidupan kita untuk terus mencintai kita itu. Ini hikmah kedua Bapak Ibu ya.
Ini melebihi dari nikmat apapun loh Bapak Ibu, dibersamai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Ini melebihi nikmat apapun. Yang ketiga, Bapak Ibu coba kita lihat di surat Az-Zumar ayat 10. Kenapa bentuk cinta Allah itu bernama ujian di kehidupan kita? Karena Allah ingin memberikan hikmah yang ketiga, apa itu? Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Karena Allah ingin terus menderaskan pahala di kehidupan kita. Dibersamai, dicintai, dan dideraskan pahala. Coba Bapak Ibu, kira-kira kebaikan ini melebihi nikmat yang lain tidak? Masya Allah itu. Tidak ada yang paling membahagiakan di kehidupan kita setelah dibersamai oleh Allah, setelah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dideraskan pahala kita. Kalau sampaikan itu Ustaz, innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Maka Ustaz, kenapa bentuk cinta Allah itu bernama ujian? Karena ketika orang diuji kemudian dia sabar, Allah sedang deraskan pahala di kehidupannya. Masya Allah Ustaz. Makanya apa kata Syekh Al-Aini, orang yang sedang mendapatkan ujian adalah orang yang sedang sibuk Ustaz untuk menampung pahala yang tiada ada batasnya itu. Saya bertanya kepada ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melaksanakan tilawatul Quran, apa pahalanya? 1 huruf 10 kebaikan. Setuju Ustaz Muh ya? Kalau kita sedekah, apa pahalanya? 700 kali lipat. Kalau kita melaksanakan sholat, apa pahalanya? Diampuni dosa. Semua pahala ada takarannya, kecuali pahala sebuah kesabaran Ustaz. Sama sekali unlimited, tidak ada batasan, tidak ada penjelasan, dan tidak ada takaran. Bi ghairi hisab itu. Lihat ayatnya. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bi ghairi hisab. Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Ini pemberian Allah lewat hikmah itu. Allah ingin membersamai kita, Allah ingin jatuh cinta kepada kita, dan Allah ingin menderaskan pahala di kehidupan kita dengan derasan, dengan pahala yang tiada berbatas itu. Bahkan Bapak Ibu coba lihat di hadis ini. Ini pemberian Allah yang ketiga, yang keempat ya dari hikmah itu. Apa kata Rasulullah SAW? Setiap muslim yang terkena musibah, penyakit, dan lain sebagainya, ketika dia bersabar, menjalani semua itu, Allah bersihkan semua dosa-dosanya seperti pepohonan menggugurkan semua dedaunannya. Makanya ada pertanyaan Ustazmu, dosa apa yang akan bersih dari sebuah kesabaran ketika mendapatkan musibah? Kulul khotoya, semua dosa itu Ustaz. Seperti pepohonan yang menggugurkan semua dedaunannya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kira-kira Ibu dan Bapak, kalau kita merenung seperti ini, iri nggak Ustaz kepada orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Iri Ustaz. Iri Ustaz. Berarti pengen Ustazmu? Alhamdulillah Ustaz. Iri ya Ustaz ya. Pertama dibersamai Allah, dicintai oleh Allah, dideraskan pahalanya, dikuras habis dosa-dosanya. Iri Bapak Ibu sekalian. Inilah spesialnya kalau Allah sudah jatuh cinta kepada seorang hamba. Allah berikan ujian. Karena dengan ujian itu Allah sedang memberikan hikmah. Dan hikmah ini kebaikannya melebihi nikmat yang tadi kita bahas di awal itu. Ingin dibersamai, dicintai, dikuras habis dosa-dosanya, dideraskan pahalanya itu. Masya Allah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya kalau kita merenung Ibu dan Bapak, kita ini iri kepada orang-orang yang saat ini sedang diuji hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena lewat ujian itu Allah sedang memberikan banyak hal yang lebih baik daripada nikmat itu. Daripada materi dan lain seterusnya. Masya Allah. Bahkan Bapak Ibu lihat kalimat di sini. Ya Bapak dan Ibu. Saya pernah nangis Ustazmu ya, pernah terguncang dengan hadis ini ya, Masya Allah. Kalau saya bertanya kepada Ibu dan Bapak sekalian, sabar itu ada batasnya tidak? Harusnya ada Ustaz. Sabar itu ternyata Ustazmu ada batasnya. Ada batasnya Ustaz. Makanya ada kalimat
Meraih sabar tiada berbatas. Itu indah tapi salah. Sabar itu lautan yang ada batas tebingnya, ada batas garis pantainya, Bapak Ibu. Makanya tidak ada dan tidak tepat ketika mengatakan sabar itu tiada berbatas. Kenapa? Ini hadisnya. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari itu, fasbiru hatta talqauni alal haud. Bersabarlah kalian sampai bertemu aku di telaga haud, kata Rasulullah SAW. Maka batas dari sebuah kesabaran itu adalah pertemuan indah dengan baginda nanti di telaga haud, dan itu batas kesabaran, Bapak Ibu. Makanya tidak ada batas yang sabar yang tiada berbatas itu. Ini hadisnya. Hatta kan dalam bahasa Arab, Ustaz Mu, hatta itu kan sampai, artinya kan itu batas kan. Bersabarlah sampai engkau bertemu aku di telaga haud. Maka ibu dan bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, dari hadis ini, pertama, sabar itu ada batasnya. Kapan batasan itu? Pertemuan kita dengan baginda nanti di telaga haud. Pertanyaannya, Ustadz, di mana telaga itu? Ya, nanti di akhirat, Ustadz. Panjang ini, Ustadz. Nah, panjang. Makanya ketika di dunia, kita belum sampai ke batas dari sebuah kesabaran. Maka jangan pernah berhenti bersabar, karena kita belum sampai ke batas kesabaran. Siapa yang berhenti kesabarannya, bukan berarti dia sudah sampai ke batas kesabaran, tetapi imannya yang tidak kuat lagi untuk menguatkan kesabarannya sampai di batas kesabaran bernama telaga haud itu. Ini Bapak Ibu sekalian. Dan hebatnya apa, Ustaz Mu? Yang bikin setiap hati itu betul-betul betul-betul terenyuh itu adalah ternyata ada sebuah kabar gembira bagi orang-orang yang selama ini hidupnya banyak melewati hal-hal yang penuh kesabaran. Apa itu? Adanya sebuah pertemuan dengan baginda nanti di telaga haud. Jangan-jangan Bapak Ibu sekalian, saat ini kita diberikan banyak kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah ingin mempertemukan kita dengan baginda nanti di telaga haud itu. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bersabar, bersabar, bersabar. Kenapa Allah membuat kita banyak bersabar di kehidupan ini? Boleh jadi memang salah satu jawabannya karena Allah ingin mempertemukan kita dengan baginda mulia nanti telaga haud. Sebab Bapak Ibu, siapa yang tidak ingin bertemu Rasul nanti telaga haud? Siapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua jamaah Khalifah yang hadir bersama di kajian pagi hari ini adalah hamba-hamba Allah yang ketika kita nanti pulang ke akhirat, betul-betul kita bisa mendapatkan janji di Rasulullah SAW ini ya. Bisa bertemu dengan Rasulullah SAW di telaga haud insya Allah. Amin. Rumusnya satu, sing sarabar. Sing sarabar. Ya. Makanya ini Bapak dan Ibu ya, so ini hikmah loh yang Allah beri dalam hidup kita yang melebihi kebaikannya, melebihi materi Bapak Ibu sekalian. Dibersamai, dicintai, dihapus dosa-dosa kita, dideraskan pahala kita, dipertemukan dengan baginda nanti di telaga haud. Saya agak dalam Bapak Ibu ya membahas ini. Kenapa? Karena memang 8 hari kemarin saya diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Mu ya. Tidak bisa makan, tidur. Jadi curhat. Memang Allah sedang mengajari saya sebuah kesabaran. Jangan-jangan memang Allah sedang ingin bersihkan dosa-dosa saya Bapak Ibu sekalian. Makanya ini kalimatnya Bapak dan Ibu. Ustaz Mu ini indah banget ya. Ketika Aisyah itu punya banyak masalah, ketika Aisyah punya masalah yang sangat berat, dia difitnah oleh orang-orang munafik telah berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama Sofwan bin Mu'attal di Madinah itu. Apa yang nenangin hati Aisyah itu Bapak Ibu? Ini kalimatnya. Fasobrun jamilun wallahul musta'an ala ma tasifun. Yusuf ayat 18. Aku akan bersabar dengan sabar yang indah karena Allah pasti tolong masalah-masalah saya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut dengan sabrun jamilun? Coba Bapak dan Ibu ada yang bisa sampaikan? Apa yang disebut dengan pasobrun jamilun itu? Siapapun yang bersabar dengan sabar yang indah, Allah pasti kasih pertolongan itu.
Karena pertolongan itu hanya terlahir dari kesabaran yang indah. Siapa yang menunggu di ruang tunggu bernama kesabaran yang indah itu, maka Allah akan berikan al-isti'anah, pertolongan-pertolongannya di kehidupan ini. Bapak Ibu sekalian, salah satu makna dari sabar yang indah itu, sabrun jamil, adalah kenikmatan Allah membersihkan dosa-dosa kita, kenikmatan Allah memberikan pahala di kehidupan kita jauh lebih nikmat daripada sakit yang sedang kita rasakan itu. Contoh, ibu dan bapak sedang sakit, kemudian kita bersabar. Maka kenikmatan Allah membersihkan dosa-dosa kita jauh lebih nikmat daripada sakit yang sedang kita rasakan itu. Itu namanya fasobrun jamilun. Bapak Ibu sedang punya masalah, kemudian kita bersabar. Kenikmatan Allah menderaskan pahala di kehidupan kita jauh lebih terasa nikmat daripada masalah yang sedang kita rasa bersama itu, yang sedang kita rasakan itu, Ustaz. Itu namanya sabrun jamil. Inilah kalimat yang menguatkan hati Aisyah ketika sedang mendapatkan banyak masalah yang begitu berat di kehidupan rumah tangganya, karena mendapatkan hoax fitnah dari para orang-orang munafik di Madinah tentang rumah tangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fasabrun jamil. Makanya ibu dan bapak, ini saran dari Ustaz Ratib An-Nablusi. Kalau bapak ibu sedang banyak masalah, baca surat Yusuf. Karena surat Yusuf diturunkan, karena surat Yusuf dibaca oleh Aisyah ketika sedang dapat masalah, turun kepada Nabi Muhammad ketika sedang banyak masalah, dan isi surat Yusuf adalah masalah-masalah Yusuf yang berganti dengan kebahagiaan. Ya. Maka ibu dan bapak, ketika kita banyak masalah, baca surat Yusuf. Betul-betul nguatin, nenangin, nolongin itu. Ya. Surat Yusuf tidak kita baca hanya ketika sedang hamil saja, Bu. Dengan harapan anak tampan Yusuf. Itu agak susah, ada lihat bapaknya kan begitu ya. Baca ketika kita sedang ada masalah itu. Bahkan Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu sekalian, ini kalimat yang sangat dahsyat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kepada seorang perempuan yang berkeluh kesah tentang bab rumah tangganya itu. Ada seorang perempuan curhat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bab rumah tangganya. Saya tidak akan bahas ya masalah apa yang dicurhatkan, umum saja ya. Tetapi sangat berkaitan dengan kekurangan pasangan, bukan tentang sesuatu yang lain. Dan apa respon Rasul kepada perempuan ini? In syi'ti sobarti walakil jannah. Jika kamu bersabar, maka sabar itulah yang akan mengantarkan Anda ke surga itu. Dari hadis ini, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, maka tidak ada kendaraan yang paling tepat untuk kita naikin yang akan mengantarkan kita mendapatkan kebahagiaan bernama surga, kecuali kendaraan itu bernama kesabaran. Jika kamu bersabar, maka Anda akan mendapatkan surga itu. Silakan Bapak dan Ibu sekalian, ada nggak pemberian Allah yang kenikmatannya melebihi surga? Tidak ada. Ini hikmah Bapak Ibu semua yang Allah berikan kepada orang-orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa kata para ulama? As-sabru kanzun min kunujil khair. Sabar itu satu pembendaharaan dari pembendaharaan yang kita perlukan untuk mengantarkan kita ke surga. Tidak ada satu aktivitas ibadah yang bisa menghimpun semua yang kita perlukan untuk melayakkan kita menjadi ahli surga, kecuali ibadah itu bernama kesabaran. Ini Bapak Ibu hikmah yang Allah berikan, ya, yang nilainya jauh melebihi nikmat materi dan lain sebagainya tadi. Maka Ibu dan Bapak, ketika kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya Allah sedang memberikan banyak kebaikan di kehidupan, banyak nikmat. Tetapi nikmat itu berupa apa tadi Bapak Ibu? Hikmah, ya. Allah membersamai kita, Allah jatuh cinta kepada kita, Allah menderaskan pahala kita, Allah menguras habis semua dosa-dosa kita, Allah mempertemukan kita dan baginda nanti di telaga, dan Allah melayakkan kita untuk menjadi ahli surga. Ini semua
hikmah yang akan Allah berikan kepada kita, ya, itu melalui pintu hikmah tadi. Maka ini kalimat terakhir Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari Syekh Al-Aini itu. Apa kata beliau? Al-basyarah al-'azimah wal fadilah al-zahirah lis-sabir bitakfiril khataya wa ziyadatil hasanati wa dukhulil jannati. Kata Syekh Al-Aini, ada kabar gembira yang teramat agung, ya, bagi orang-orang yang bersabar, yaitu bitakfiril khataya, dikuras habis semua dosanya, wa ziyadatul hasanah, dideraskan semua pahalanya, wa dukhulil jannah, dan dimasukkan ke dalam surganya. Inilah kesimpulan dari Syekh Al-Aini, dan inilah yang disebut dengan hikmah, Ustaz Mu. Inilah yang disebut dengan hikmah. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi, maka kita pada akhirnya sampai ke kesimpulan hadis Rasulullah dari Imam Majah ini. Apa kata Rasulullah? Idza ra'a ma yuhibbu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Wa idza ra'a ma yakrahu qala alhamdulillah ala kulli hal. Bapak Ibu. Ya. Rasulullah bersabda, Rasulullah jika menyaksikan hal-hal yang beliau sukai, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Segala puji bagi Allah yang dengan segala nikmat-nikmatnya tertunaikan segala kebaikan. Wa idza ra'a ma yakrahu, dan ketika melihat apa yang tidak dia sukai, maka dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Maka alhamdulillah atas segala keadaan. Inilah hadis Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang pemberian Allah itu ada dua, ada nikmat dan ada hikmah, ya. Maka Ibu dan Bapak ketika mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala, kita katakan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihah atau alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa? Karena memang semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, baik lewat bahagia maupun tadi lewat ujian tadi Ustaz Mu, ya. Dan ternyata pemberian Allah lewat ujian itu nilainya jauh lebih baik, Bu, daripada pemberian Allah lewat nikmat-nikmat yang tadi kita bahas dari awal. Ini mungkin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pembahasan kedua, ya. Tentang makna alhamdulillahirabbil alamin untuk memahami kalimat hadis Rasul riwayat Ibnu Majah di akhir ini. Dan nanti insya Allah di pertemuan ketiga kita akan membahas tafsir tahlili, ya, dari kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ini dulu Ustaz Mu, saya persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Tidak terasa, ya. Terasa masih panjang waktunya, padahal sudah jam 6 kurang 4 menit. Ya, mohon maaf Ustaz. Baik, ya apa-apa Ustaz. Alhamdulillah. Ada beberapa pertanyaan sebetulnya di kolom fitur chat ini. Pertama, saya langsung saja. Ini dari Ibu Haja Lilis di Bandung. Ya. Bismillah, izin bertanya Ustadz, kalau kita diberi musibah, kadang bersabar, kadang saya merasa berat, serasa tidak kuat lagi. Bagaimana agar kesabaran itu terus bersama kita? Baik, ada menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana cara memperkuat kesabaran? Mungkin nanti Ustaz Wijayanto bisa bantu kita. Ada banyak tips Bapak Ibu sekalian. Pertama, hadis ayat Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah itu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepada sabar dan salat. Kenapa minta tolong kepada sabar, Bapak Ibu sekalian? Karena sabar itu akan menjadikan musibah itu tidak jadi masalah. Lapar itu enggak masalah kalau ada makanan. Haus itu enggak masalah kalau ada minuman. Musibah itu enggak masalah kalau kita punya kesabaran. Yang jadi masalah itu ketika lapar tidak ada makanan. Sama seperti musibah tidak punya kesabaran pasti jadi masalah.
Sekuat apa kesabaran kita, maka ketika menghadapi masalah seberat apapun, musibah seberat apapun tidak akan jadi masalah. Nah, bagaimana Ustadz cara memperkuat kesabaran itu? Wassalah, itu perbaiki sholat. Kenapa sabar dan sholat itu digabung dalam satu ayat? Salah satu maknanya, barang siapa yang baik sholatnya akan baik kesabarannya. Barang siapa yang tidak baik sholatnya, maka tidak akan baik kesabarannya. Karena kekuatan daya kesabaran kita sangat ditentukan oleh serapi apa kita dalam melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di orang-orang yang tidak baik Ustaz Muh sholatnya, selalu kita menemukan tidak rapi kesabarannya. Ya, di orang-orang yang tidak rapi sholatnya, selalu kita menemukan ada daya kesabaran yang sangat tipis dan lemah. Itu yang pertama. Maka ibu dan bapak, siapapun yang saat ini sedang diuji oleh Allah, yang mengharuskan kita untuk memperkuat daya kesabaran kita, maka satu rumusnya, perbaiki sholat kita ya. Itu rumus Al-Quran. Yang kedua, ini menarik untuk kita bahas. Bagaimana cara kita memperkuat daya kesabaran kita? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kita mudah menemukan hikmah, maka semakin mudah kita menemukan hikmah, kita akan semakin bisa memperkuat kesabaran kita. Contoh Bapak Ibu sekalian, ketika kita sakit, Bapak Ibu, kita merasa Allah sedang bersihkan dosa kita, Allah sedang berikan pahala, Allah sedang mencintai kita, sedang membersamai kita, sedang akan mengantarkan kita ke surga. Ketika Bapak Ibu makin memahami ini semua, kira-kira makin kuat gak daya kesabaran kita dalam menghadapi musibah itu? Ketika Bapak Ibu sakit, oh Allah sedang bersihkan dosa saya. Oh Allah sedang deraskan pahala saya. Oh Allah sedang mengantarkan saya ke surga. Ketika semakin memahami ini, kira-kira makin kuat kesabaran kita dalam menghadapinya. Nah Bapak Ibu, makanya kesabaran itu butuh ilmu Bapak Ibu ya. Ketika ibu dan bapak sulit menemukan hikmah dari musibah kita, maka kita pun sulit untuk memperkuat daya kesabaran kita. Kenapa sih Allah itu berikan saya sakit? Kenapa sih Allah itu berikan saya masa rumah tangga? Kenapa sih Allah itu berikan corona? Ketika Bapak Ibu tidak menemukan hikmah apapun, maka kita tidak mungkin bisa memperkuat daya kesabaran kita menghadapinya itu. Ini Bapak Ibu. Makanya daya kesabaran sangat ditentukan oleh pemahaman kita untuk mudah menemukan hikmah kebaikan-kebaikan dari musibah yang saat ini sedang kita rasakan. Ustadz, bagaimana cara kita mudah untuk menemukan hikmah itu? Ya, kembali ke surat At-Taghabun ayat 11, Bu. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Orang beriman itu mudah menangkap hikmah. Ya, mudah menangkap kebaikan dari ujian-ujian yang sedang Allah berikan di kehidupannya. Jadi perkuat keimanan kita, maka akan mudah kita menemukan banyak kebaikan dari ujian-ujian kehidupan yang saat ini sedang Allah berikan di kehidupan kita itu. Itu keimanan. Makanya Bapak Ibu sekalian, ulama mengatakan iz'al imanaka tabibuka wa shifauka. Jadikan imanmu dokter yang mengobatimu dan obat yang menyembuhkan luka-luka hidupmu. Itu kalimat dari para ulama kita. Maka buat Tabu Lilis, ya, pertama perbaiki ketaatan kita kepada Allah di puncaknya bernama sholat. Yang kedua perkuat iman kita, sehingga dengan iman kita akan mudah menemukan banyak kebaikan dari musibah-musibah yang sedang Allah berikan. Dan ketika kita mudah mendapatkan kebaikan-kebaikan dari musibah, maka kita akan semakin bisa memperkuat daya kesabaran kita dalam menghadapi apapun ujian yang Allah berikan di kehidupan kita. Itu Ustaz Muh, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, ini pertanyaan terakhir Ustaz. Bismillah Ustaz, ini izin bertanya. Baik. Bentuk kita bersabar itu seperti apa nih? Secara amalan dan sikap kita. Baik. Pertama, tentu saja Ibu dan Bapak, sabar itu habsun nafsi 'alal jazai. Tidak mudah berkeluh kesah, sabar itu kan habsun nafsi 'alal jazai, menahan diri dari keluh kesah dan kesedihan.
Jadi orang yang sabar pertama adalah orang yang mampu menyimpan semua kesedihan dan keluh kesahnya di kedalaman hatinya dan tidak muncul di permukaan. Jadi jangan sampai hati kita Bapak Ibu tidak sabar, kata-kata kita tidak sabar ya, berkeluh kesah dengan segala kesedihan yang ada itu. Tetapi walaupun kata ulama Bapak Ibu sekalian, bentuk kesabaran itu dia berkeluh kesah, tetapi berkeluh kesahnya kepada Allah. Berkeluh kesah kepada Allah tanda kesabaran, berkeluh kesah kepada selain Allah tanda ketidaksabaran. Maka Ibu dan Bapak, kalau kita berkeluh kesah kepada Allah, bukan disebut orang yang tidak sabar, justru dia orang yang sabar. Ini pertama Ustaz Muh ya, pertahanan awal orang yang sabar itu tidak mudah memunculkan segala kesedihan dan keluh kesahnya ke permukaan. Dia simpan di kedalaman hatinya. Yang kedua, Bapak Ibu yang Allah rahmati dan Allah berkahi, yang disebut dengan sabar itu, kata Mustafa As-Sibai itu adalah sabru al-ijabi. Jadi sabar yang benar itu adalah kita berikhtiar semaksimal mungkin untuk keluar dari kondisi yang tidak baik menuju kondisi yang lebih baik. Itu adalah sabar. Contoh, kita sedang sakit nih. Maka bentuk kesabaran kita adalah kita keluar dari kondisi sakit menuju kondisi sehat. Berikhtiar, datang ke dokter, minum obat, Ustazmu, diterapi, dan lain sebagainya. Itu bentuk kesabaran. Ketika Bapak Ibu sakit, kemudian kita tidak keluar dari kondisi itu, di rumah saja begini ya, diam saja gitu. Justru kita sedang tidak sabar itu. Kita sedang, kalau dalam bahasa tauhidnya, kita sedang pasrah atau sedang fatalis ya, tidak mau lagi berikhtiar gitu. Dan itu bentuk ketidaksabaran. Kita kondisi sedang miskin Bapak Ibu sekalian. Maka bentuk kesabaran kita adalah kita berikhtiar dengan maksimal agar keluar dari kondisi kemiskinan menuju kondisi yang lebih baik. Itu kata Mustafa As-Sibai. Ya. Bukan sabar orang yang ketika miskin diam di rumah Ustaz Imu kemudian nonton layangan putus gitu ya. Karena layangan para regat deh gitu Pak Ibu ya. Itu bukan bentuk ketidaksabaran, justru bentuk ketidaksabaran. Ya. Nah, Ustadz, dengan corona ini apa bentuk kesabaran kita? Bentuk kesabaran kita adalah kita mencegah semaksimal mungkin agar kita tidak terkena virus yang saat ini sedang kita khawatirkan bersama. Tutup muka, Bapak Ibu, jaga jarak, itu bentuk kesabaran kita. Tidak banyak kemana-mana ketika tidak perlu, kan begitu Ustazmu ya. Itu udah bentuk kesabaran kita Bapak dan Ibu. Dan kita mah tuh corona saja, mall-mall, OTW gitu ya. Itu bentuk-bentuk ketidaksabaran Bapak dan Ibu sekalian. Ya, bentuk-bentuk ketidaksabaran. Nah, inilah salah satu makna dari kesabaran. Satu, menahan diri dari segala keluh dan kesedihan. Yang kedua, berikhtiar semaksimal mungkin untuk keluar dari kondisi yang tidak baik menuju kondisi yang lebih baik. Ya, ini mungkin diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz Dedi, ini sudah waktunya jam 6 lewat ya. Ya makanya saya tadi sudah dipotong-potong Ustaz karena sudah jam 6, mohon maaf. Gak apa-apa ya, karena menarik memang ini. Kadang-kadang kita belum siap ya kalau diuji baik. Lebih siap kalau diuji dengan rasa sakit segala macam, tapi belum siap dengan diuji dengan kenikmatan, ini belum siap kan. Ya Ustaz, kita masih membahas tentang pemberian Allah saja, ada nikmat, ada hikmah itu. Nanti kita lebih lanjut dibahas di pertemuan ketiga. Baik, Bunda Ampet, assalamualaikum. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan Bu? Tidak, cukup. Cukup. Assalamualaikum Ustadz Wijayanto. Waalaikumsalam. Cukup. Salah. Cukup Ustadz. Salah. Pak Rustam. Cukup, Pak Mo. Cukup. Baik. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kajian belum selesai juga ya, Ustadz. Tentang pembahasan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan tetap berkenan nanti di Jumat yang akan datang akan membahas tentang apa nih Ustaz Jumat depan? Masih tetap yang sama? Masih hamdalah ya Ustaz ya, masih 2 pertemuan lagi. Siap, terima kasih. Baik,
Demikianlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian tentang miracle alhamdulillah. Mudah-mudahan berkenan, dan setelah dapat ilmunya, jangan lupa jika tadi salah satu hadis menyampaikan jika mendapatkan sebuah kenikmatan, alhamdulillahillazi min nimatihi tatimmus shalihah, tetapi jika ada sesuatu yang kurang berkenan di hati, alhamdulillah ala kulli hal. Demikian kajiannya. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan. Sebelum ditutup, Ustadz berkenan dipimpin doa. Baik. Baik Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi. Mohon izin Bunda Empet, guru kita Ustadz Jayanto, Pak Rustam untuk mengakhiri pertemuan kita di pagi hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu, kajiannya tidak selesai ya. Bahkan tadi juga banyak dipotong-potong karena sudah jam 6 Ustadz ya. Saya sudah lihat terus jam. Oleh karena itu mohon maaf, hari ini kajiannya baru setengah dulu, dan nanti insya Allah di pertemuan ketiga ya kita bahas tentang tafsir tahlili min kalimatil alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, apa itu makna alhamdu, apa makna asyukru, makna as-sana'u, nanti ada banyak ya yang akan kita bahas, dan apa makna rabbul alamin yang disampaikan di surah Al-Fatihah ayat 2 ini ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saya akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa-doa kita, doa-doa singkat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapkan doa-doa terbaik Bapak dan Ibu untuk kita pintakan kepada Allah yang Maha terbaik, agar Allah mengabulkan doa-doa kita di pagi hari dan pengabulan terbaik untuk memberikan kebaikan di kehidupan kita ya, kebaikan dunia kita dan kebaikan akhirat kita. Bapak Ibu, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan sehingga terus bisa memaksimalkan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur razikin wahdina wa najina minal qamidz zalimina wal kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mangga Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz Dedi atas penyampaian ilmunya, semoga berkah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian di pagi hari ini, semoga sehat semua, dan kami sampaikan untuk pendaftaran haji silakan sudah ada di fitur chat, hubungi para petugas yang ada di Khalifah. Siapapun yang mendaftar haji insya Allah akan mendapatkan gift yang menarik, logam mulia antam insya Allah. Dan demikianlah. Terima kasih kepada guru-guru kami, Bunda Empet, Ustadz Wijayanto, para asatiz, para ustazah yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ibu bapak, para dokter, dan ibu bapak yang lainnya. Mudah-mudahan sehat di Jumat pagi yang penuh berkah ini. Jangan lupa sedekah, sholawat, dan senantiasa Jumat ini dituntut kita untuk segera ya, untuk persiapan salat Jumat nanti. Saya yang bertugas Muhammad Nuh, Kang Dia, Kang Arya, dan rekan-rekan kru Khalifah. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama kita tutup ucapan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sehat selalu. Terima kasih Bunda. Ya, Ustaz. Ada flu-flunya. Rosi. Sehat Ustaz. Insyaallah hari Minggu. Insyaallah Teh hari Minggu, hari Ahad ya. Hari ini ngisi kajian di TSM ya Ustaz? Kemarin Ustaz Mo. Oh, kemarin 2 hari berturut-turut. Terus istirahat berarti sekarang. Ya, Istirahat Ustaz, jangan diforsir Ustaz. Salam ya, sehat betul, selalu. Ustaz Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Sehat. Sehat terus ya Ustaz. Amin Teh Ida, sehat terus Teh, berkah. Amin, amin. Jadi sehat ya Pak Ustadz ya. Amin Teh Win, sehat terus Teh Win. Sorry Jayan.